Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Salam, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Oracle Jawa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan diberikan berkah melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini aku mencoba untuk membaca untuk kalian para Gemini ya, untuk bulan Agustus. Apa yang terjadi dalam kehidupan kalian para Gemini? Kita mulai di pembacaan general terlebih dahulu. Kita langsung ambil 6 kartu. Oke. Gemini, kamu itu kayaknya lagi di fase ngerencanain sesuatu ya. Ada pilihan atau peluang di depan mata, dan kamu ini mungkin mulai ngelihat gambaran besar tentang apa yang pengen kamu capai gitu loh. Ini juga bisa berarti kamu itu mulai siap melangkah ke jenjang berikutnya. Kamu itu pengen melangkah tapi masih mikir ya. Mungkin karena situasinya itu belum sepenuhnya jelas ya. Belum kelihatan pasti gitu loh ya. Atau mungkin kamu sendiri yang ragu ya, yang takut buat memulai itu semua ya. Di sini kamu tampaknya harus lebih mendengarkan intuisi kamu dalam mengambil sebuah keputusan ya. Jangan ngambil keputusan itu dengan cara buru-buru ya. Kamu itu punya potensi besar di bulan Agustus ini untuk bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan ya. Kamu itu punya visi, kamu itu punya ambisi ya. Tinggal kamu mau nggak nih ngambil tindakan di bulan Agustus ini ya. Dan di sini memang kamu harus sangat percaya diri ya buat ngambil keputusannya. Jadi jangan pakai emosi ya, jangan terburu-buru ya. Karena di bulan Agustus ini secara emosi kamu itu cukup dewasa ya. Kamu itu bisa mengendalikan perasaan kamu, kamu bisa menenangkan orang lain ya. Kamu bisa menyeimbangkan antara logika dan perasaan. Dan di sini kamu itu bakal berada di momen yang bagus ya di bulan Agustus buat menikmati hasil usaha kamu, atau kamu lagi menuju ke hasil usaha yang selama ini udah kamu perjuangkan ya. Di bulan Agustus ini emang kamu berada di jalur yang udah sesuai ya. Jadi di sini kamu harus terus disiplin, nggak terburu-buru ya, karena semua akan kamu dapatkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh semesta ya. Jadi ikuti kata hatimu, pastikan kamu punya informasi yang lengkap sebelum kamu mengambil keputusan, dan tentunya kamu harus sangat berhati-hati di bulan Agustus. Oke, kita lanjut untuk keuangan para Gemini.
Untuk keuangan para Gemini di sini itu keuangan kamu itu cukup bagus. Kamu berkelimpahan dan kamu bisa menghasilkan uang dari hal-hal yang kamu kerjakan ya di bulan Juli ini. Kamu juga punya jiwa suka berbagi dan bikin orang sekitar kamu itu nyaman sama kamu ya. Mungkin kamu itu sedang ngatur dua sumber penghasilan ya, dua kebutuhan penting, atau kamu itu coba menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran, tapi kamu cukup lincah ya, kamu cukup mampu untuk menghandle itu semua, kamu bisa atur itu semua asal tetap disiplin dan nggak impulsif ya. Di sini itu keuangan kamu itu bisa dapat target finansial yang cukup besar dan bisa menutup fase keuangan kamu dengan penuh perjuangan ya. Bisa juga kamu itu bakal tahu gimana caranya biar stabil, biar berkembang ya. Bahkan kamu itu bisa mencapai level financial freedom di bulan Agustus ya. Jadi kamu nggak perlu khawatir soal keuangan ya. Kamu itu kayak lagi di fase positif banget soal uang ya. Ada keseimbangan, ada kematangan, ada pencapaian yang bisa kamu dapetin ya. Kamu itu masih harus pinter-pinter mengatur arus keluar masuknya aja ya. Karena kadang masih ada hal yang bikin kamu, aduh kok ada pengeluaran ini gitu loh ya, yang bikin kamu itu kadang aduh capek banget deh gitu loh ya soal keuangan. Tapi good newsnya kamu itu punya potensi kuat buat mandiri secara finansial dan bahkan bisa bantu orang lain juga loh ya. Kamu itu bakal sampai ke tahap keberhasilan kalau kamu konsisten dan tetap bijak dalam mengatur keuangan ya. Jadi jangan takut nabung, jangan takut investasi ya. Walaupun pelan-pelan hasilnya itu bakal kerasa banget ya. Terus di sini untuk investasi aku ingatkan kembali dari bulan-bulan sebelumnya ya. Untuk investasi itu jangan sampai kamu itu tidak meneliti terlebih dahulu, apalagi zaman sekarang ya. Kamu itu benar-benar harus menyeleksi soal investasi. Siapapun itu ya, siapapun. Oke, kita lanjut untuk karir atau pekerjaan. Untuk karir, kamu itu lagi punya semangat yang tinggi banget di pekerjaan ya. Kamu itu kayak lagi bergairah, kamu itu lagi ambisius ya, kamu itu lagi terus gerak ya, sampai pokoknya semangat banget gitu loh ya. Bisa jadi kamu itu lagi ngejar sesuatu atau kepikiran mau pindah atau naik level atau ambil langkah berani di karir kamu ya. Kamu itu kayaknya lagi mau upgrade, kamu itu kayaknya lagi mau upgrade skill kamu ya, atau kamu itu lagi tekun banget sekarang ya. Mungkin kamu ya pengen segera naik ke puncak karir, tapi kamu lagi ngebangun fondasi yang kuat ya. Ini di sini kamu diingatkan buat kamu jangan takut ya. Di sini itu bakal ada transformasi besar dalam kehidupan karirmu. Mungkin kamu akan mengakhiri satu fase supaya bisa masuk ke fase yang lain ya, yang lebih sesuai buat kamu ya. Bisa kamu mau resign atau kamu mau cut kontrak
atau kamu mungkin mulai memikirkan yang harus kamu tinggalin gitu loh. Kamu itu kayak lagi di titik transisi karir yang penting banget ya. Ada dorongan kuat buat mengubah karir kamu ya. Mungkin karena udah ngerasa stuck atau pengen sesuatu yang jauh lebih bikin kamu hidup ya, bikin kamu berkembang ya. Tapi kamu itu kayak nggak ngasal nekat gitu kan, karena kamu juga siap belajar dan siap kerja keras buat bisa mungkin supaya dapat kerjaan yang gajinya lebih gede atau mungkin jabatannya lebih menjanjikan buat kamu ya. Oke, kita lanjut untuk asmara kalian para Gemini yang sudah menikah. Untuk hubungan pernikahan kamu ya, di sini kayaknya mulai dewasa secara emosional ya, tapi mungkin agak terlalu logis ya hubungan kalian ini. Kamu itu mungkin mulai tegas, mulai objektif ya dalam pernikahan. Ini bisa jadi kamu ataupun pasangan kamu itu cenderung pakai logika ketimbang pakai emosi. Kamu itu kayak sedang ngebentengi diri kamu karena pengalaman dari masa sebelumnya. Atau bisa jadi kamu itu juga sedang menggambarkan seseorang yang pengen mandiri, nggak mau diatur ya. Dan bisa jadi ada konflik verbal, saling menekan pendapat ya, atau mungkin komunikasi kalian itu belum saling mendewasakan diri ya. Jadi masih ada cepat panasnya ya. Masih ada kurang mempertimbangkan emosionalnya ya. Dan bisa juga adanya hal yang terlalu disimpan, belum dibicarakan secara terbuka, baik itu perasaan, rahasia ataupun harapan di hati masing-masing. Tapi juga kamu itu harus pakai intuisi kamu ya. Kamu itu tahu sebenarnya ada sesuatu yang jauh lebih dalam di balik hubungan ini, tinggal mau diungkap atau enggak gitu loh ya. Jadi hubungan kamu ini kayak penuh dengan komunikasi, tapi kayak komunikasinya itu terlalu tajam, terlalu logis ya. Dan mungkin salah satu pihak merasa harus jaga jarak dan nggak bisa sepenuhnya terbuka. Ada yang mikir terlalu keras, tapi juga ada perasaan yang belum diungkap atau terlalu tertekan ya selama ini. Bisa jadi kamu ataupun pasangan kamu itu lagi berusaha tetap kuat dan tapi di dalam hati ada perasaan bingung atau bahkan mungkin ada luka yang belum sembuh ya. Di sini keterbukaan dan komunikasi yang jujur, tapi bukan bertengkar ya, bukan bertengkar di sini. Komunikasinya itu harus jujur, harus lembut gitu loh. Kalau kamu ngerasa kayak aku ngerti tapi dia nggak ngerti juga, itu karena ada sisi dalam hubungan ini yang masih gelap ya, dan butuh waktu buat benar-benar dibuka ya. Jadi kamu itu bukan orang yang lemah, kamu itu kuat,
kamu itu rasional, kamu itu intuitif, tapi juga jangan terlalu lama nahan hal-hal yang bikin kamu itu sama pasangan itu berantem atau bikin kepikiran ya. Kamu itu berhak dipahami, kamu berhak disayangi ya, bukan cuman diajak ngejalin rumah tangga aja secara logis, tapi kalian itu juga harus saling mengerti dan memperhatikan satu sama lain. Terus cara bicaranya juga mungkin harus diubah ya, menjadi cara bicara yang lebih lembut lagi. Oke, kita lanjut untuk kalian yang berpacaran atau berpasangan. Untuk kamu yang berpasangan, di sini hubungan kamu dan pasangan kamu itu emang dibutuhkan kekuatan batin yang cukup besar ya, bukan kekuatan fisik ataupun ego ya. Di sini tuh kayaknya kamu dan pasangan kamu ini lagi cinta banget ya. Dalam hubungan kalian ini mungkin lagi tumbuh perasaan yang lebih dalam ya, rasa sayang yang meluap-luap, atau mungkin ini merupakan awal dari emosi bonding yang lebih kuat ya. Kalau hubungan kamu ini baru, mungkin orang yang kamu jadikan pasangan ini orang yang cukup tulus ya. Tapi kalau ini hubungan yang sudah sangat lama, bisa jadi perasaan yang semakin mendalam dan bisa jadi akan naik ke jenjang yang lebih serius. Nah, di sini salah satu dari kalian itu masih suka jaga jarak emosional ya. Takut kehilangan, takut ngebuka diri sepenuhnya. Bisa juga salah satu terlalu protektif atau terlalu posesif. Intinya itu ada rasa nggak mau kehilangan kamu. Jadi ini energinya itu bisa terbolak-balik ya. Entah kamu yang takut kehilangan pasangan kamu, atau sebaliknya pasangan kamu yang takut kehilangan kamu ya. Jadi kayak kalian itu jaga rapat-rapat gitu loh. Tapi ini kadang juga ada tegang, ada kurang bebasnya ya, ada posesifnya gitu loh. Hubungan kalian itu cukup kuat, cukup tulus, tapi masih ada barrier ya, ada emosional yang bikin kalian itu belum 100% terbuka ya. Kamu ataupun pasangan kamu itu sangat saling menyayangi ya, tapi masih suka nahan perasaan demi jaga stabilitas ya. Padahal cinta di antara kalian itu tuh dalam banget loh. Kalau kamu ngerasa pasangan kamu kadang dingin, kadang suka jaga jarak, bukan berarti dia nggak cinta. Tapi bisa jadi dia itu takut terlalu bergantung, takut kecewa, atau pernah terluka dulu. Tapi hatinya itu sangat sayang banget sebenarnya sama kamu. Ya. Oke, kita lanjut untuk kalian yang single. Untuk kamu yang single, kamu itu kayak lagi ninggalin sesuatu yang emosional banget. Mungkin kamu itu lagi capek berharap,
kamu itu capek nunggu atau capek mempertahankan seseorang yang gak ngasih kamu kebahagiaan, yang saling memberi, yang saling menerima gitu loh ya. Kayak kamu itu kayak ngerasa, kok aku jadinya berjuang sendiri, kok jadinya aku kecintaan sendiri gitu loh ya. Kok kayaknya aku yang ngejar-ngejar dia, sedangkan dia itu kayak nggak ada effortnya sama sekali buat kamu gitu kan ya. Kamu itu pantas dapet yang lebih ya, tapi tentu aja proses ini tuh bikin kamu kosong ya, atau kamu itu belum siap terbuka lagi sepenuhnya. Di sini itu ada trust issue ya. Entah kamu pernah dikhianati, entah kamu itu dibohongi, atau mungkin kamu sendiri sekarang ya, jadi sulit percaya sama orang ya. Mungkin kamu kelihatan tenang, tapi deep down kamu itu waspada banget sama siapapun yang ngedeketin kamu. Jadi bisa jadi kamu itu suka pura-pura aku baik-baik aja, padahal banyak yang kamu tahan gitu loh. Kamu itu kayak lagi jaga pertahanan. Kamu itu kayak nggak mau jatuh cinta sembarangan ya. Kamu itu kayak kuat dan berprinsip, tapi kadang sikap kamu itu juga bikin orang susah buat ngedeket ya. Kamu mungkin ngerasa harus selalu siap ngebela diri kamu, padahal kadang yang kamu butuhkan itu cuman tenang dan disayang tanpa drama ya. Kamu itu kayak lagi fokus buat penyembuhan dan ngelindungin diri sendiri ya. Setelah pengalaman yang bikin kamu kecewa atau kamu ngerasa nggak dihargain ya, sekarang itu kamu punya tembok tinggi banget, dan itu tuh kayak bikin kamu kelihatan cuek, nggak tertarik, padahal sebenarnya kamu itu cuman takut disakitin ya. Mungkin kamu itu sekarang itu lebih deep, lebih sensitif ya. Dan sebetulnya kamu itu bakal sayang banget sama orang kalau udah percaya. Tapi kamu cuman mau kasih cinta ke orang yang pantas dan jujur ya. Jadi orang itu lebih mikir kalau kamu itu susah buat dideketin. Dan kamu itu kayak lebih mencintai diri kamu sendiri saat ini. Oke, kita lanjut untuk kesehatan. Kesehatan kamu di bulan Agustus itu sedikit menurun karena stres, karena tekanan, karena pola tidur yang gak teratur ya. Kadang juga bakal muncul saat kamu terus memaksakan diri untuk tetap aktif atau produktif ya, padahal badan kamu itu minta istirahat. Untuk sebagian orang ini juga bisa imun kamu itu lagi ngedrop gitu loh. Jadi di sini kamu harus benar-benar ngejaga imun kamu biar nggak turun ya. Di sini kamu jangan terlalu nunggu sampai tubuhmu itu benar-benar kelelahan total ya, baru kamu milih buat istirahat. Jangan seperti itu ya, tapi dengerin sinyal tubuh kamu ya. Bahkan kamu itu kayak butuh tidur yang cukup, jangan skip makan, kurangi beban pikiran ya. Mungkin kamu juga perlu me time yang benar-benar kosong ya, nggak overthinking, nggak ada tanggung jawab sama sekali dulu gitu loh, supaya badan kamu ini bisa kembali pulih, imun kamu itu bisa kembali naik ya. Oke, kita lanjut untuk pesan malaikat pelindung untuk kamu.
Jadi para Gemini, pesan dari malaikat pelindung kamu itu, bulan Agustus itu momen yang pas banget buat kamu ngelangkah. Apapun yang kamu pikirin, apapun yang menjadi tujuan kamu. Ya. Bukan kebetulan kalau kamu itu lagi nunggu tanda buat mulai sesuatu. Atau mulai ngungkapin perasaan, mulai usaha, mulai ambil langkah ya. Semesta dan energi di sekeliling kamu itu udah selaras dan udah mulai ngedukung kamu ya. Kamu itu nggak harus jalan semua sendiri ya. Kadang kamu juga suka nahan semuanya sendiri ya. Kamu itu mungkin malu buat minta bantuan ya. Entah ke sahabat, keluarga, bahkan ke malaikat pelindungmu lewat doa ya. Di sini itu energi di sekitar kamu itu sebetulnya siap buat nolong kamu asal kamu izinin ya. Jadi open your heart ya, buka hatimu. Kamu itu harus siap untuk menerima support, bukan cuma jadi selalu orang yang jadi kuat gitu loh. Ya. Semua akan baik-baik aja ya. Kamu mungkin lagi overthinking, takut gagal, kecewa, cemas ya. Di sini itu kamu harus tenang, kamu harus lebih ngelindungin diri ya. Semua yang kamu takutin itu nggak seburuk yang kamu bayangin ya. Percaya deh ya, akan bisa kamu lewati dengan baik di bulan Agustus ya. Jadi kamu itu berada di momen penting. Ini waktu yang tepat buat kamu percaya ya, kamu melangkah, kamu membuka diri dan kamu itu nggak sendiri ya. Jangan khawatir ya, sesuatu yang indah itu sudah menunggu kamu di bulan Agustus, asal kamu mengizinkan diri kamu untuk menerima segala hal baik yang akan terjadi dalam kehidupan kamu para Gemini. Oke, sampai di sini pembacaan kali ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.